Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Saung Panggali Dewan Daru dengan NIM 07300-20035, jurusan Teknik Pertambangan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas rangkuman atau resume dari beberapa materi peralatan tambang. Teman-teman, ada pemilihan peralatan tambang. Parameter dasar 1. Karakter lokasi. Karakter lokasi meliputi ketinggian, variasi suhu, curah hujan tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja terlatih, pasokan suku cadang. Nah, yang kedua ada karakteristik deposit. Meliputi karakter lapisan tanah penutup, karakter batu bara atau biji, hidrologi, dan properties material. Yang ketiga ada parameter tambang, yang meliputi batasan lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi target, pengembalian modal, target pengembalian modal, dan ketersediaan dan operasi. Karakteristik peralatan meliputi tipe peralatan, perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambaran rasio peralatan, faktor kinerja, faktor desain, faktor supersetting, faktor biaya. Ada penggunaan peralatan meliputi penyiapan penambangan, leveling dan grading, batasan dan penggalian, eskavator, jarak transportasi, sistem penambangan utama, dan pedoman pemilihan. Faktor-faktornya, yang pertama ada faktor kinerja. Faktor kinerja itu meliputi bank preparation, eskavator atau loader, transport unit trucks. Yang kedua ada faktor desain. Yang ketiga ada faktor support dan biaya. Front end loader. Front end loader adalah mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat bahan seperti tanah, batu, pasir, puing, bongkaran dan lain-lain atau ke jenis mesin lain seperti truk sampah, sabuk conveyor, hopper, pakan atau mobil kereta api. Adalah jenis traktor berada yang memiliki ember lebar yang dipasang di depan yang terhubung ke ujung dua bom atau lengan untuk meraup bahan longgar dari tanah seperti kotoran, pasir atau kerikil dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tanpa mendorong bahan melintasi tanah. Loader umumnya digunakan untuk memindahkan bahan yang ditimbun dari permukaan tanah dan menyimpan ke dump truck yang menunggu atau penggalian parit terbuka. Alat front loader memang secara fisik mirip dozer, bedanya alat ini menggunakan roda dari karet. Perbedaan inilah yang mengaruhi kemampuan maupun fungsi. Fungsinya adalah yang pertama pemuatan dan atau transportasi topsoil. Yang kedua pemuatan dan atau transportasi batu bara biji dari front penambangan. Yang ketiga pemuatan dan transportasi batu bara atau biji dari stockpile. Pemuatan atau transportasi dari overburden lainnya untuk pembersihan pit, pemeliharaan jalan, dan pembuangan salju. Komponen utama yang termasuk dalam loader adalah mesin diesel dalam hampir semua kasus, komponen hidrolik seperti pompa, motor, dan katup, dan komponen transmisi, gearbox, ganda roda atau trek pompa, motor, dan lain-lain. Mesin menjalankan hidrolik dan transmisi, dan ini pada gilirannya memindahkan lampiran depan, ember garpu, penyapu, dan lain-lain untuk memanipulasi bahan yang ditandatangani dan roda atau trek untuk memindahkan mesin di sekitar lokasi kerja. Tipenya tuh ada kerangka aktif, kulit setir 70-90 derajat. Penggeraknya menggunakan 4 roda, mesin diesel 1 atau 2. Penggerak dengan mekanis atau listrik. HP-nya 180 sampai 1270. Kapasitasnya 0,76 sampai 27,5 meter per second. Ini ada contoh proses pengangkutannya. Head point, lift arm, lift cylinder, bucket head pan, bucketing NX, bucket link, back run, bucket cylinder, dan ropes. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan truk atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau dikenal dengan blade yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk bekerja menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menimbun, dan menarik material seperti pasir, tanah, bebatuan, dan lainnya.
Umumnya, dozer banyak digunakan pekerjaan pertambangan, terutama pertambangan batu bara, dan digunakan untuk meratakan tanah, menggali dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Fungsinya yang pertama adalah mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan. Yang kedua, pembukaan jalan baru. Tiga, pemindahan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter. Yang keempat, membantu mengisi material pada scraper. Kelima, menyebarkan material. Yang keenam, mengisi kembali saluran. Yang ketujuh, membersihkan squarry. Berjalan dengan rantai crawler dozer. Yang pertama ada crawler bulldozer memiliki 2 roda rantai. 2. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apungnya lebih besar karena kapasitas ground contact juga lebih besar. Namun, crawler bulldozer dapat digunakan di berbagai medan. Tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu penggunanya lebih luas dan fleksibel. Berjalan dengan ban atau wheel dozer. Bulldozer ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya juga lebih besar. Wheel dozer tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi. Dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Wheel dozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator juga relatif kecil. 1. Blade yang berfungsi untuk mendorong dan memotong material. Leaf cylinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. 3. Silinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. Salah satu power cylinder yang akan meneruskan tenaga hidrolik membersihkan blade sesuai kebutuhan melalui lever yang ada di kabin. 4. Sprocket yang memiliki fungsi menggerakkan track di mana akan meneruskan tenaga putar dari engine sesuai kebutuhan. Yang kelima ada mainframe yang memiliki fungsi sebagai alur karir roller utama bagian undercarriage bulldozer sebagai tempat track and menahan track show dan pada posisinya. Yang keenam ada strike frame yang memiliki fungsi sebagai batang penyadap, dibilang sebagai lengan blade atau tumpuan blade yang berhubungan langsung dengan blade melalui axle agar blade bergerak bebas dalam proses pengerukan atau pengangkutan. Yang 7 ada track yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. 8. Cutting edge yang berfungsi sebagai peratakan pembukaan tanah. 9. End bead memiliki fungsi untuk menyerap material agak ke dalam blade. Siklus produksi. Yang pertama ada memotong, yang kedua ada mendorong, yang ketiga ada kembalikan ke posisi awal. Di posisi awalnya ada angling blade, straight blade atau edge blade. Yang ketiga ada reverse blade dan cushion blade.